Beralih ke informasi lain, pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah dengan terdakwa bos CV Venus Inti Perkasa Tamron digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan ahli. Tiga saksi ahli dihadirkan ke persidangan, yakni John Kersi Hombing selaku ahli hukum dagang dan bisnis dari UPH, kemudian Rocky Marbun, ahli hukum administrasi negara dan tata negara dari Universitas Pancasila, serta Dian Puji Simatupang, ahli hukum keuangan negara dan hukum administrasi negara dari Universitas Indonesia. Di hadapan Majelis Hakim Ahli Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara dari Universitas Pancasila, Rocky Marbun berpandangan seharusnya terdakwa tidak dikenakan sanksi pidana, melainkan sanksi administrasi. Menurut Rocky, dengan sanksi administrasi maka negara tidak rugi mengingat adanya denda yang dibebankan kepada terdakwa. Tadi menerangkan mengenai bahwa ketika suatu perbuatan sudah diatur dalam Undang-Undang Hukum Administrasi Negara yang juga memiliki mekanisme penyelesaiannya, juga sudah memiliki sanksi pidananya, maka undang-undang lain itu tidak boleh masuk untuk menilai dari perbuatan tersebut. Jadi harus konsisten terhadap undang-undang yang dilanggarnya. Itu tadi. Pemirsa, kasus korupsi komoditas timah telah menjerat 21 orang tersangka, termasuk juga suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis, yaitu 300 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 21 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami public figure Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya.